Baik, selamat bertemu kembali anak-anak kelas 10. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran sejarah pada kesempatan hari ini. Jadi ingat pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sehingga kalian terhindar dari ancaman virus COVID-19. Pada kesempatan ini kita masih pada KD 3.11 yaitu mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, di mana untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan konflik yang terjadi di Indonesia, yaitu konflik yang berlatar belakang kepentingan. Jadi konflik yang terjadi antara tahun 48 sampai 65 yang berkonflik kepentingan atau yang berlatar belakang kepentingan ada 3 peristiwa, yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian ada peristiwa Andi Aziz, kemudian ada peristiwa RMS. Untuk pemberontakan APRA, ini adalah tokohnya yaitu Raymond Westerling, seorang anggota pasukan khusus Baret Hijau Kerajaan Belanda, di mana Westerling sendiri di dunia militer memulai karirnya di Perang Dunia Kedua melalui pelatihan militer dan yang dilakukan oleh Inggris ya, sehingga Westerling diterjunkan di berbagai medan perang di Eropa untuk berperang ya bersama sekutu. Setelah melakukan aksinya pernah diturunkan di Sulawesi juga ya, Westerling keluar dari dinas militer Belanda. Selanjutnya Westerling mendirikan pasukan lain di Jawa Barat yang dikenal dengan APRA. Tujuan dari terbentuknya pasukan APRA adalah untuk melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan mendukung terbentuknya negara Pasundan yang merupakan salah satu negara federal Belanda. Untuk pemilihan nama Angkatan Perang Ratu Adil sendiri adalah untuk memberikan kesan bahwa akan ada datangnya Ratu Adil yang memberi kesejahteraan bagi rakyat serta mendapat simpati dan dukungan dari rakyat Jawa Barat. Adapun latar belakang dan peristiwa yang terjadi itu sekitar tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia yang berisi ultimatum agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta memerintahkan RIS untuk mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Jadi pemerintah RIS harus memberikan jawaban setidak-tidaknya dalam waktu 7 hari, dan apabila menolak maka akan terjadi pemberontakan atau kudeta. Ancaman tersebut ya, kemudian menimbulkan ketidaknyamanan antara pemerintah RIS dan Belanda yang telah menyepakati kedaulatan Indonesia. Sehingga Menteri Dalam Negeri Belanda lantas menginstruksikan agar menindak semua pejabat sipil yang bekerja sama dengan Westerling. Di mana tindakan ini tentu membuat Westerling dan para anak buahnya melakukan aksi, yaitu melakukan penembakan kepada anggota TNI yang mereka temukan di jalan, yang menimbulkan 94 anggota TNI dinyatakan tewas dalam pembantaian APRA tersebut. Pemerintah Indonesia langsung berupaya memadamkan pemberontakan tersebut dengan mengerahkan kekuatan TNI dari wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Untuk itu anak-anak, kalian silakan lihat tayangan berikut. 23 Januari 1950, sekitar pukul 10 pagi, warga kota Bandung digemparkan oleh satu peristiwa genting. Teror bersenjata tiba-tiba saja meruyah.
Suara tembakan menyala di berbagai penjuru kota. Mayat-mayat berlumuran darah pun terbujur kaku di jalan-jalan utama di kota Bandung. 94 pasukan TNI dan belasan warga sipil gugur dalam aksi teror ini. Teror yang menjadi puncak dari sekian banyak peristiwa hitam di masa revolusi kemerdekaan. Teror-teror yang menantang dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang masih berumur teramat muda. Raymond Pierre Paul Westerling adalah dalang dari peristiwa 23 Januari di Bandung ini. Aksi teror itu dia rancang menyasar dua kota besar utama di Indonesia, yakni Bandung dan Jakarta. Pusat militer itu ada di Cimahi. Pusat militer itu ada di Bandung. Bandung itu pusat kereta api di Bandung, pusat telekomunikasi di Bandung, pusat penerbangan di Bandung. Bandung itu merupakan kedua ibu kota dari Republik Indonesia. Setelah Jakarta, pusat senjata itu ada di Pindad, yang sekarang namanya Pindad. Yang namanya pusat pemberitaan di Malabar. Jadi semua itu di sini, kekuatan Nusantara itu. Baik, jadi setelah gagal melakukan pemberontakan di Jawa Barat, Westerling berupaya untuk kembali ke Belanda untuk menghindari penangkapan oleh TNI. Lolosnya Westerling keluar dari Indonesia itu adalah salah satunya adalah merupakan bantuan dari pihak Belanda sendiri. Hal tersebut dilakukan Belanda agar Westerling tidak ditangkap dan diadili pemerintah Indonesia dan mengganggu hubungan diplomasi antara Indonesia dan Belanda. Kemudian materi selanjutnya adalah pemberontakan Andi Asis. Pemberontakan Andi Asis ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Asis sendiri adalah perwira KNIL atau tentara Hindia Belanda. Jadi pada tanggal 5 April 1950, gerombolan Andi Asis mulai melancarkan serangan untuk menyerang serta menduduki tempat-tempat penting. Mereka juga menawan seorang panglima Indonesia Timur, yaitu Letkol Mongkoginata. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi untuk kejadian tersebut pada tanggal 8 April tahun 50. Ultimatum yang dilakukan itu memerintahkan kepada Andi Asis untuk melaporkan diri setidak-tidaknya 4 kali 24 jam. Untuk Andi Asis juga harus menyerahkan diri, tetapi sayangnya Andi Asis terlambat untuk hadir, sehingga pemberontakan atau penyerangan sudah dilakukan oleh anak buahnya. Ini kemudian konflik pergolakan Parmesta, yaitu pemerintahan revolusioner Republik Indonesia ini pada waktu didirikan. Ya, ini tugas yang harus kalian kerjakan karena terbatasnya waktu.
yang untuk pembuatan video pembelajaran ini ya, cuma 10